مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله آداب قضاء الحاجة في المكان المعد لقضاء الحاجة. Sang muallif pengarang melanjutkan pembahasan tentang beristinja. Kemarin kita sudah bahas sunanul istinja, sunnah-sunnah beristinja. Pada pertemuan kali ini yang dibahas adalah adabu qada'il hajah fil makani al-muaddi liqada'il hajah, yaitu adab-adab di dalam memenuhi hajat di tempat yang sudah disediakan untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, ini adab-adabnya. Yang pertama, lubsun na'lain, yakni di tempat yang sudah disediakan untuk kita buang hajat, baik itu kamar mandi. Nah, biasanya kamar mandi digunakan buang air kecil atau WC. Adab-adabnya adalah menggunakan sendal di dalam kamar mandi ataupun WC. Jadi ada sendal khusus sudah diletakkan di dalam kamar mandi dan juga di dalam WC, sehingga kita tidak langsung kontak dengan najis yang kita injak. Nah, ini adab. Jadi masuk kamar mandi ataupun WC dalam keadaan kita menggunakan sendal, itu yang paling bagus. Lebih bagus lagi sendalnya sudah disiapkan di tempat tersebut. Lubsun na'lain. Kemudian yang kedua, adab-adabnya adalah satru ra'si, kepalanya tertutup pakai kopiah khusus. Lebih bagus lagi kopiah khusus untuk masuk kamar mandi dan WC. Nah, kopiah itu tidak boleh digunakan lagi untuk sholat. Ada ulama alim, faqih, sufi bernama Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, lahir tahun 898 Hijriah, meninggal pada tahun 973 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Tanbihul Muqtarrin. Dalam kitab Tanbihul Muqtarrin disebutkan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain alaihi salam, beliau itu punya kopiah, baju, sarung, sendal yang khusus untuk kamar mandi dan WC. Khusus. Tiap kali beliau masuk, ya pakaian itu yang digunakan. Selesai keluar, beliau ganti pakaian bersih. Kalau mau sholat, pakaian khusus untuk sholat. Nah, ini lebih bagus lagi. Bahkan saking waroknya beliau, ini namanya sifat warok. Warok dalam sisi kebersihan. Saking hebatnya, setiap kali keluar dari kamar mandi ataupun WC selalu berwudu setelahnya. Nah, ini pakaian khusus yang digunakan untuk kamar mandi dan WC. Pakaian tersebut jangan digunakan untuk sholat, walaupun sudah cuci, karena kita berbicara adab. Al-Imam Ali Zainal Abidin begitu, selesai daripada keluar dari kamar mandi ataupun WC, beliau wudu. Kemudian kalau mau sholat, beliau menggunakan pakaian yang paling bersih, yang paling baik, diganti. Bajunya disediakan khusus untuk qada'il hajah. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan ini banyak ditiru oleh para ulama, banyak. Dan mereka biasanya, Al-Imam Ghazali rahimahullah juga mengajarkan kalau mandi itu juga mereka tidak telanjang bulat. Ada kain khusus yang mereka tutup aurat mereka, kemudian mereka mandi. Itu adab-adab yang dilakukan oleh para ulama dan kaum solehin. Kemudian
Yang ketiga, az-zikru 'inda dukhul. Jangan lupa adab berikutnya yaitu membaca doa di saat hendak masuk ke kamar mandi ataupun WC. Baca doa. Doanya adalah Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najis. Ya Allah, aku dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung padamu minal khubthi, bukan khubuthi, minal khubthi wal khaba'ith, dari syaitan laki-laki dan dari syaitan perempuan, wa minar rijsin najis, dan juga dari kotoran yang najis. Itu arti dari doa ketika mau masuk ke kamar mandi ataupun WC. Dan ini dibaca ketika posisi di luar. Posisi di luar atau persis mau masuk di depan pintu baru dilafatkan. Karena tidak boleh melafatkan nama Allah ketika berada di dalam kamar mandi ataupun WC. Dan hendak mau masuk, baca itu terlebih dahulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khabaithi wa minar rijsin najis. Kemudian yang keempat, adabnya yang keempat yaitu taqdimu yasarihi 'inda dukhul. Mendahulukan kaki kiri ketika mau masuk ke kamar mandi atau WC. Menggunakan kaki kiri ketika masuk. Yang kelima, taqdimu yaminihi 'indal khuruj. Nanti kalau mau keluar, maka yang didahulukan adalah kaki kanan. Jadi ini berlaku kepada seluruh tempat yang baik. Seluruh tempat yang baik itu disunnahkan menggunakan kaki kanan ketika masuk, seperti masjid. Kita masuk menggunakan kaki kanan. Keluar dari masjid menggunakan kaki kiri. Kamar mandi, WC juga begitu, masuk kaki kiri karena tempat tidak baik. Kenapa WC dan kamar mandi tempat tidak baik? Yang pertama karena malaikat tidak ikut. Malaikat ketika kita masuk ke kamar mandi atau WC, dia tidak ikut masuk. Ketika malaikat tidak ikut masuk, maka potensi terbesar setan ikut masuk. Sehingga tempat tersebut tidak baik. Dan dilarang terlalu lama di dalam kamar mandi dan juga dalam WC. Sekeperluan saja, selesai daripada hajat kita langsung keluar. Kemudian yang keenam, ada muhamdi zikrillah au kulli mu'azzamin kasmin nabi wa mithluhu al-kutub al-ilmiyah wa asma'ul ulama. فإن سها وأدخلها وأمكنه أن يخرج خرج وأما إذا لم تستطع وأما إذا لم يستطع ضم على ذلك الشيء بيده. Yang keenam, adabnya adalah ketika mau masuk ke kamar mandi ataupun WC, jangan sampai kita membawa sesuatu yang mulia, seperti misal cincin yang ada nama Allah, ya, ada nama Nabi Muhammad, maka cincin tersebut tidak boleh kita mau masuk ke kamar mandi atau WC, kita lepaskan. Tapi kalau cincin-cincin seperti ini tidak masalah. Cincin yang ada nama Allah, ada nama Rasulullah SAW, atau nama para ulama. Dan juga kofiah yang ada terompa Nabi. Ada sekarang kofiah, kemudian bordirnya itu ada terompa Rasul. Terompa itu sandalnya Nabi. Itu juga jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Cari kufiah yang polos. Kenapa? Karena kita memuliakan segala sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk sandal Nabi itu mulia, walaupun simbol. Kenapa sandal Nabi mulia? Karena sandal Nabi itu pernah ikut Nabi Mi'raj. Pernah injak itu arsy-Nya Allah. Pernah ikut
serta bersama Nabi ketika Nabi melihat Allah. Makanya sebagian para ahli tasawuf mengatakan sendalnya Nabi itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mulia daripada dunia dan seisi dunia. Sendalnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sendalnya Nabi pernah berada di tempat yang tidak pernah ada seorang pun makhluk injak tempat tersebut. Itu baru sendalnya Nabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi tidak boleh bawa nama-nama mulia, nama Allah, nama Rasulullah, nama para ulama, termasuk tadi kopiah yang ada terompak. Jangan dibawa masuk ke kamar mandi dan WC. Cari kopiah yang polos. Karena di situ ada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya terlanjur, tidak sengaja, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Masuk, ternyata lupa cincin dibawa, cincin yang ada tulisan Allah dan ada tulisan Rasulullah. Sudah terlanjur masuk, sudah buang air kecil. Maka diajarkan oleh para ulama, kalau memang terlanjur demikian, dhamma ala dzalik biyadik, tutup dengan tangan. Nama tersebut ditutup. Atau handphone yang ada aplikasi Al-Quran, dia sedang baca Al-Quran lewat handphone, tiba-tiba rasa buang air kecil, dia buru-buru sambil bawa handphone masuk ke kamar mandi. Itu para ulama kontemporer, para fuqaha mengatakan kalau aplikasinya masih aktif, itu diibaratkan dia sedang membawa Al-Quran. Aplikasinya masih aktif, masih berisi Al-Quran, itu diibaratkan seperti sedang membawa Al-Quran. Dia tidak sengaja sudah sampai di kamar mandi, sudah buang air kecil, baru tersadar, ya itu tadi Al-Quran masih. Maka keluar dari aplikasi tersebut. Tapi ketika mengeluarkan, tangan ditutup. Tangan menutup itu layar yang ada tulisan Al-Quran. Ditutup, baru keluar. Ini namanya adab. Kalau bicara adab, yang bicara adalah akal dan hati. Kemudian kalau memang sempat keluar, masuk, ya lupa, atau kopiah ada terompa Nabi, kelupaan. Kalau masih memungkinkan keluar, dia lepaskan dulu. Tapi kalau memang sudah terlanjur, kalau kopiah ya kita tutup, terompa itu kita tutup, kalau lafaz Allah kita tutup. Selesai itu baru kita keluar. Ini disebutkan di dalam kitab Taqrirat. Atau bisa juga dengan cara memasukkan ke saku cincin. Tadi handphone sudah terlanjur di sini, ya kita tutup. Lebih afdol saku tersebut sambil kita buang air kecil, kita tutup. Dia sudah ada di dalam saku. Kenapa? Agar tidak terlihat nama Allah di situ ataupun kalamullah. Nah, ini adab-adab yang diajarkan oleh para fuqaha. Kemudian adab yang ketujuh, al-julus. Buang air kecil itu posisinya duduk. Duduk. Kecuali ada orang sakit, kakinya tidak bisa, ini dikecualikan, bisa dia berdiri. Nabi SAW disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Dalam kitab tersebut menyebutkan Nabi itu hanya satu kali kencing berdiri, satu kali, sengaja. Kenapa Nabi sengaja kencing berdiri satu kali? Sehingga tidak menjadi wajib kencing duduk. Kalau Nabi tidak melakukan itu, dikhawatirkan kencing duduk itu menjadi wajib. Sehingga Nabi berdiri satu kali agar hukumnya berubah, sunnah. Dan kenapa Nabi kencingnya berdiri satu kali? Nabi sengaja agar yang lainnya diberikan kemudahan. Misalnya orang sakit, atau dalam kondisi tertentu dia keluar negeri, misalnya toilet sudah tidak ada yang duduk, hanya ada yang berdiri.
Kalau dipaksakan sulit. Maka dalam keadaan darurat boleh kencing berdiri. Tapi yang disunnahkan adalah duduk. Kencing duduk. Buang air besar yang biasa dilakukan di zaman tersebut, di zaman Nabi, itu jongkok, bukan duduk. Di zaman itu kan belum ada yang duduk, ada kursi, mudah untuk dibuat. Tapi memang dipilih yang jongkok. Kenapa? Sudah terbukti secara medis kalau buang air besar posisi jongkok itu lebih efektif, lebih sehat. Kalau yang duduk, kalau memang sudah terlanjur ya sudah, itu terlanjur. Sekarang kan posisinya duduk. Ada kontak orang di situ, ada tamu, ada keluarga kita yang lain duduk, buang air di situ, ganti lagi. Maka ini ibaratnya kita duduk di bekasnya orang, gonta-ganti. Kemudian keluarnya kotoran itu, dia tidak mulus seperti jongkok. Itu bisa diteliti di dalam ilmu medis. Ini ada dokter di sini. Ilmu medis sudah membuktikan bahwa buang air besar yang paling baik itu posisi jongkok, bukan posisi duduk. Karena sebab itulah Nabi kencing juga duduk. Posisinya duduk, bukan duduk seperti duduk di atas kursi, tapi duduknya posisi jongkok. Bertumpuh dengan kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Itu cara kencing. Bertumpuh dengan kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Karena apa yang Nabi lakukan itu pasti yang paling terbaik. Pasti paling terbaik. Makanya di sini dibilang al-julus, buang air kecil ataupun besar, yang paling terbaik al-julus, adabnya adalah duduk. Apakah haram? Tidak, tidak berbicara haram di sini. Tidak haram, tidak halal. Sini berbicara adab, tidak masalah hukum haram boleh atau tidak. Tapi kalau kita lakukan ini, kita dapat kesunahan jika diniatkan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, an la yatakallam, ketika buang hajat tidak berbicara, kecuali dalam kondisi darurat atau sangat penting, maka dibolehkan berbicara. Sebagian ulama mengatakan yang dilarang berbicara itu ketika sedang buang hajat. Tapi kalau sudah selesai, maka berbicaranya itu hilang kemakruhan. Yang kesembilan, an la yanzur ila sama, yaitu dia tidak melihat ke langit kalau buang hajat. Au ila farjihi, dan juga tidak melihat ke kemaluannya. Tidak melihat ke kemaluannya. Luar biasa mengajarkan kesucian. Itu di dalam beberapa riwayat disebutkan dalam kitab. Kotoran juga yang kita keluarkan, adabnya jangan dilihat kotoran tersebut. Bisa dilakukan kalau sudah terbiasa. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ada kitab tentang adab menuntut ilmu, Ta'lim Al-Muta'allim nama kitabnya. Itu disebutkan di antara yang membuat hafalan seseorang itu tidak kuat, atau di antara sebab-sebab yang membuat orang itu sulit bisa menghafal, itu karena terlalu banyak melihat kotoran yang keluar darinya. Jadi kalau banyak melihat kotoran, itu menghambat hafalan ini menjadi kuat. Ini ilmu. Jadi kotoran, hal-hal yang menjijikkan, kalau kita lihat itu pasti akan merusak kita punya akal, termasuk kotoran kita. Jadi tidak perlu melihat. Ada yang sampai menganalisa lagi, dia punya kotoran, ini warna apa ini orang lihat, aja menjijikkan. Makanya dibilang
tidak boleh melihat kemaluan, dan juga tidak boleh melihat kotoran yang keluar. Tidak boleh di sini bukan berarti haram ya. Ini lagi bicara adab. Tidak boleh melihat kemaluan dan tidak boleh melihat kotoran yang keluar. Walakin yanzuru amama, tapi lihat ke depan. Lihat ke depan. Kalau ragu, ini kalau tidak lihat juga kan bisa problem juga. Kalau dia mau siram kotoran, dia kan tidak tahu, dia tidak lihat. Tahu-tahu belum, nauzubillah, belum masuk kotorannya ke toilet, maka dibolehkan lihat sepintas, siram, begitu, untuk memastikan bahwa sudah bersih itu kotoran. Itu. Tapi yang dilarang kita lihat dengan waktu yang lama. Itu merusak akal, merusak hafalan, merusak kesucian akal. Saya pernah bahas bahwa Islam ini mengajarkan beberapa kesucian. Ada kesucian hati dibahas dalam Islam, kesucian fisik. Makanya ada wudu, ada mandi wajib, ada mandi masnunah, mandi sunnah. Diajarkan juga kesucian akal. Gak boleh berpikir yang buruk. Diajarkan juga kesucian daripada anggota tubuh agar tidak terkena dosa secara abstrak. Ini yang disebut at-taharatu syatrul iman, kesucian sebagian daripada keimanan. Kemudian adab yang ke-10, al-i'timad ala rijlihi yusra wa takunu yumna mansubah. Ketika dia kencing, dia bertumpuh dengan kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Tadi saya sudah katakan, kaki kiri dia bertumpuh, kemudian kaki kanan ditegakkan. Dan ini juga sudah diuji klinis, bahwa posisi kencing seperti itu paling lancar, itu kencing keluar, dan paling sehat. Sudah diuji klinis secara medis. Yang ke-11, an la yabsuq. Di saat buang hajat jangan meludah. Selesai boleh, selesai dari kencing, selesai dari buang air besar, boleh meludah. Yang dilarang itu adalah ketika dalam keadaan sedang qada'il hajah, sedang buang air besar, sedang buang air kecil. Maka saya melarat yang pernyataan kemarin, saya katakan dilarang buang ludah dalam kamar mandi itu maksudnya adalah ketika dalam posisi kencing dan buang air besar. Tapi kalau sudah selesai daripada itu, tidak masalah kita buang ludah di dalam kamar mandi ataupun WC. Yang 12, an la ya'bath biyadih. Ketika buang hajat jangan main tangan. Ada yang sambil membunyikan, ya. Apalagi main handphone, sambil buang air besar sambil main handphone, sama. Keluar dari adab, keluar daripada akal sehat. Likulli syai'in waqtun wa makan. Ada pepatah mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya, ada tempatnya. Kalau tempatnya WC ya untuk buang air besar, jangan ditambah di situ lagi. Pakai laptop bawa kerja kantor di situ. Ini akal sehat di mana? Betul tidak? Likulli syai'in makanun wa waqtun. Segala sesuatu ada tempatnya, ada waktunya. Bahkan ya kalau di luar negeri, di Eropa sana, mereka punya WC situ ada televisi, bahkan dapur dekat WC. Bahkan selesai buang air, baca koran, di samping ada roti sama sirup. Ini secara akal manusia bertentangan dengan fitrah manusia. Islam mengatur, ini tempatnya salah, kalau mau makan jangan di situ. Barokah lagi dalam WC. Barokah makan roti,
minum kopi, bawa laptop. Ini rusak akalnya. Agama kita luar biasa, mengatur semua pada tempatnya, pada porsinya. Kalau mau makan, ya selesai dari situ, bersih-bersih, makan. Ada kan namanya ruang makan. Kalau makan juga di WC, kenapa buat ruang makan? Padahal mereka buat sendiri, ada ruang makan ini, ada dapur ini. Dapur untuk masak, bukan menjadi tempat keluarga. Semua ruangan diatur. Nah, Islam mengatur itu. Itu yang namanya zolim, yang pernah saya katakan. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zolim. Kemudian yang ke-13, alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fa syai'an. Ini mengangkat pakaian berlahan-lahan. Kalau kita masuk disuruh berlahan-lahan, takut apa? Takut nanti mungkin terburu-buru akhirnya dia terkena itu najis di situ atau lain sebagainya. Berlahan-lahan. Yang 14, an yusbila thawbahu 'inda faragi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Yang ke-9 itu dia menjulurkan pakaiannya kembali di saat sudah tuntas. Artinya jangan buru-buru. Kadang-kadang kencing belum selesai, dia sudah pakai. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti mau keluar dari kamar mandi, kencingnya keluar. Najis. Dipakai sholat tidak sah. Maka disuruh tunggu dulu. Jangan buru-buru. Sudah yakin tuntas, sudah bersih, baru pakaian tersebut kita pakai. Begitu. Yang ke-15, ayyastabri'a, ayyata'akkad min khuruji baqiyatil baul mawjud fi qasabati dzakar walahu iddatu kaifiyatin minha ayyastabri'a. Yang ke-15 yaitu jangan dulu keluar dari kamar mandi dan WC kecuali sudah benar-benar bersih kotoran tersebut dari tubuh kita. Namanya istibra dalam bahasa fikih. Al-istibra. Di sini diajarkan cara-caranya, bagaimana cara agar membuat ini kencing sudah tuntas keluar. Selesai kita kencing, cara yang pertama adalah bitanahuhi. Kalau buang air besar kan lebih mudah. Ibaratnya kita bisa yakin oh sudah bersih buang air besar. Yang sulit ini kencing justru. Kadang-kadang kita tidak merasa dia tersimpan di kemaluan kita. Tapi kalau buang air besar mudah, kita bisa yakin sudah bersih ini. Tapi kalau kencing itu kadang-kadang belum keluar semua, dia masih tersimpan di kita punya batang kemaluan, khususnya laki-laki. Maka diajarkan caranya, jangan langsung keluar atau jangan langsung keluar dari kamar mandi jika selesai kencing, jangan dulu. Tapi lakukan cara-cara ini. Diajarkan di dalam agama kita luar biasa. Sampai masuk kamar mandi WC diajarkan. Yang pertama tanah nuhi. Habis kencing sudah keluar semua, maka yang berikutnya yang kita lakukan bitanah nuhi, berdehem. Berdehem di sini yang dimaksudkan bukan berdehem mengeluarkan suara. Ini pemahaman tekstual. Akhirnya diajarkan kepada orang-orang datang ke masjid, kamar mandi penuh, ada 4 orang 5 orang dalam kamar mandi WC. Dapat ustadz ngasih ajar sunnah berdehem kalau selesai kencing. Akhirnya semua buku balas. Bukan maksudnya begitu, tidak. Maknanya berdehem tanpa mengeluarkan suara. Karena tujuannya itu bukan mengeluarkan suara, tujuannya mengeluarkan kencing. Banyak itu. Padahal suara yang keluar dari kamar mandi sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh bersuara dalam kamar mandi dan WC. Yang dimaksudkan berdehem di sini, dia berdehem tanpa mengeluarkan suara. Karena tujuannya bukan mengeluarkan suara, tapi tujuan daripada kita berdehem itu mengeluarkan kencing yang tersembunyi di dalam kemaluan kita. Makanya ketika kita berdehem, itu keluar dia.
Betul ya? Ada yang tersembunyi keluar. Itu. Bukan mengeluarkan suara. Ini hati-hati memahami teks, makanya butuh guru. Kalau baca kitab tanpa guru, baca buku tanpa guru, memang akan ditulis berdehem. Sama kasusnya, Nabi mengajarkan kepada kita kalau mimpi buruk, bangun dari mimpi buruk tersebut, hadap ke kiri, buang ludah. Itu teks. Dia baca itu hadis, oh ini buang ludah. Pas dia mimpi buruk, di samping kiri istri. Dia bangun, salah. Memang teksnya menyebutkan buang ludah, tapi bukan prakteknya buang ludah. Maknanya adalah kita isyarat seperti buang ludah, begitu. Bukan keluarkan air ludah. Kena itu istri. Nah ini bahayanya belajar tanpa guru, atau belajar dengan guru yang salah. Jadi isyarat, berdehem itu isyarat, jangan mengeluarkan suara. Meludah juga ketika mimpi buruk juga isyarat, bukan meludah mengeluarkan ludah. Kemudian cara berikutnya, tadi masih dalam konteks membersihkan kencing agar bersih tuntas. Yang kedua, imrar isbi yadil yusra sababah tahtal qadib. Dia berdehem, kemudian setelah berdehem, mohon maaf, jari telunjuk sebelah kiri, jari telunjuk tangan kiri, itu diletakkan di bawah batang kemaluan laki-laki. Kemudian mirar digosokkan berlahan-lahan dengan tujuan agar mendorong kencing yang masih tersimpan di dalam batang kemaluan, begitu. Nanti dia keluar itu. Nah selama ini kan prakteknya umumnya kaum muslimin kencing langsung pergi, siram begitu pergi. Sehingga apa yang terjadi? Nanti ketika sudah pakai celana dalam, atau sudah pakai celana, nanti kalau kita berjalan dia keluar. Kenapa? Karena kita tidak praktekkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Ini sumbernya dari Rasulullah SAW, dikumpulkan oleh para ulama. Ada agama yang mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Hanya agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam sempurna dan paripurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam sempurna dan paripurna. Jadi batang kemaluan kita dorong dari bawah ke atas, pelan-pelan. Bukan dari atas ke bawah, kasih masuk ulang itu. Dari bawah ke atas, sehingga dia keluar. Itu cara kedua. Cara ketiga, binatar thalathan bi ay yuharrika dzakarah, yaitu menggoyang-goyangkan kemaluan 3 kali. Tujuannya ya pelan-pelan saja, jangan kuat-kuat. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan goyang gitu, biar dia keluar itu. Nah, ini 3 cara yang diajarkan oleh para fuqaha. Selesai daripada itu, Imam Ghazali tambahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Memang di sini tidak ditulis, tapi di kitabnya Al-Imam Ghazali ditambahkan, selesai daripada 3 cara tersebut, kita ambil air di tangan kanan kita. Air dari tangan kanan kita, kemudian kita percikkan. Ini setelah disiram. 3 cara ini selesai, kita siram, sudah yakin bersih, kemudian mau pakai celana dalam sudah dipakai, bukan mau pakai. Celana dalam sudah mau dipakai, posisi sudah ada di atas, kita percikkan air ke kemaluan dan celana dalam. Ambil 3 kali. Baru pakai. Tujuannya menghilangkan was-was, takut mungkin ada yang tersisa sedikit, sudah ada percikan itu yang menghilangkan. Selesai daripada itu, sudah dimaafkan.
Kalau kita sudah gunakan cara ini, tahu-tahu lagi sholat keluar sedikit, dimaafkan, karena kita sudah praktek ini. Tapi kalau kita tidak praktek ini, tahu-tahu keluar, tidak sah, karena kita belum melakukan cara yang diajarkan oleh para ulama. Kasus yang berbeda, orang penyakit, kasihan ada orang penyakit, kencing keluar terus, tidak bisa direm, rasa kencing keluar. Bahasa Arabnya salisul baul. Bahasa Indonesia apa? Beser. Penyakit apa namanya? Iya, beser. Keluar. Ini kasusnya beda, lain. Walaupun posisi sholat kalau keluar dimaafkan, tapi nanti dengan cara-cara yang berbeda tentunya. Di antaranya kalau wudu harus waktu sholat, nggak boleh wudu waktu masih lama. Kemudian harus ditambal dulu, pakai kapas atau apa. Nanti kalau posisi sholat keluar dimaafkan karena sakit. Kalau dia mau praktek cara ini juga dibolehkan. Nah ini adab-adab ketika kita qada'il hajah, buang air besar atau buang air kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.